Dion dan Hendra akhirnya membuat kesepakatan dan mengartikan keluarga Dion sudah masuk ke dunia hitam. Orang-orang yang mengganggu Hendra bukanlah orang sembarangan. Paling tidak, Dion hanya mengetahui keberadaan orang ini, namun tidak mengetahui dengan pasti orang ini. Belakangan ini terjadi banyak masalah. Dion menekan dahinya, tidak tahu sedang berpikir apa. Setelah itu dia pun mulai menelpon dan mengurus semuanya. Namun masalah seperti ini, Dion berjanji tidak akan menyakiti Cindy. Dion pulang ke rumah sudah tengah malam. Cindy masih belum sadar. Badannya yang mungil pun tergulung ke selimut. Kelihatannya sangat lucu. Dion pun menyelimutinya dengan baik, memikirkan bagaimana mendapatkan hatinya kembali. Hendra sudah menyetujuinya untuk memberitahu Cindy. Namun hal itu adalah perbuatan ibunya. Bagaimana dia harus membalasnya? Hanya bisa lebih baik terhadapnya. Dion membungkuk dan menghilangkan kerutan dahi Cindy. Dengan lembut menciumnya dan berkata, "Aku pasti akan membuatmu bahagia." Setelah berkata, Dion pun memeluk Cindy dan tertidur. Dion terbangun dulu dan melihat Cindy. Wajahnya yang sempurna membuatnya tergoda. Namun Dion menahannya. Dia tidak boleh membuat Cindy sedih. Dion pun perlahan bangkit dan pergi ke toilet. Ada pelayan yang mengantarkan sup dan sayuran sesuai dengan perintahnya. Waktu bangun, Cindy sangat pas. Pagi jam 8 dia pun terbangun. Karena mabuk, kepala Cindy sangat pusing. Dengan kabur, dia melihat seorang pria gagah yang memakai baju tidur mengangkat barang berdiri di sampingnya. "Sini, minum ini akan lebih baik." Suaranya sangat lembut. Cindy pun membuka mulutnya. Bubur yang begitu enak pun masuk ke tenggorokannya. Cindy pun tersadarkan. Saat memikirkan kondisinya, dia pun mengerutkan dahi melihat sendok yang diberikan kepadanya dan membelokkan kepalanya. "Cindy, sayang, setelah kamu makan ini, kamu akan lebih baik." Cindy melihat Dion dan masih tidak memperdulikannya, seperti mengatakan dia tidak ingin melihat orang ini. Pelayan di samping dengan hati-hati berkata, "Semalam Nyonya tidak makan apa-apa dan hanya minum bir. Mengatakan apapun tidak mau didengar." Dion pun menaikkan keningnya. Mengetahui hal ini dan marah pada pelayan tidak ada gunanya, karena dia sendiri juga tidak bisa berbuat apa-apa. "Kamu pergi dulu." Dion menarik selimut yang menutupi wajah Cindy, masih dengan nada membujuk. "Cindy sayang, jangan seperti ini." "Biarkan aku pergi." Cindy dengan suaranya yang serak. Mendengar ucapannya, Dion tidak menjawab. Sampai sebentar baru berkata, "Tubuhmu sangat penting, makan sedikit ya." "Tidak nafsu." Cindy berbalik, tidak ingin melihat pria ini. Dion meletakkan makanan dan berdiri. Tiba-tiba tertawa dingin dan berkata, "Jika kamu tidak ingin Hendra dalam masalah, maka patuhi ucapanku." Cindy pun langsung bangkit dari ranjang dan berkata, "Hendra di mana?" Biasanya Cindy sangat bersinar, namun tiba-tiba dia sedih. Hanya tersisa wajah yang kesepian saat melihat Dion dan merasa ada sesuatu yang sangat dia benci. Walaupun ucapan Dion sangat keras, namun hatinya sangat sakit, seperti sedang meneteskan darah. "Kamu sebaiknya makan, baru akan memastikan dia baik-baik saja." Cindy melihatnya. Mereka saling memandang dan berkata,
Dion, kamu begitu hanya membuatku semakin membencimu. Katakanlah. Dia pun mengangkat mangkuknya ke meja. Dengan perlahan mengambil sendok dan memakannya. Gerakannya sangat pelan. Seperti makan adalah hal yang sangat sulit baginya. Mendengar ucapan ini, Dion pun menunjukkan dia sangat marah. Bencilah, aku ingin kamu mengingatku seumur hidupmu. Air mata Cindy pun menetes dan memaksa dirinya untuk memakan suapan terakhir, lalu berbaring lagi. Dia tidak boleh membuatnya melihat dirinya yang begitu lemah. Dia tidak boleh menangis. Dion pun menariknya dari ranjang dan dengan lembut berkata, "Pergi bersih-bersih ya, siang ini kita pergi melihat Tian." Mendengar nama Tian, Dion dengan jelas melihatnya lebih bersemangat. Saat Cindy pergi ke toilet, dia hanya mendengar ucapannya yang menusuk. Suara Cindy sangat serak berkata, "Dion, selain dapat mengancamku, kamu bisa apa?" Dari awal Dion tidak pernah merasa begitu tidak berguna, dan dia juga tidak ingin berbuat seperti ini. Namun dia tidak bisa membiarkannya melukai dirinya sendiri. Dia tidak bisa melakukan apapun. Mendengar suara mangkuk pecah, Cindy masih tenang. Dia yang sekarang seperti boneka yang tidak bernyawa. Karena Dion, dia sudah kehilangan seluruh emosinya. Cindy dengan rambutnya yang basah pun berjalan keluar. Melihat Dion, dia pun melewatinya saja. "Aku bantu kamu keringkan rambutmu ya." Dion memeluknya dari belakang. Cindy pun terkejut. Akhirnya dia menganggukkan kepala. Jika ini yang dia inginkan, maka biarkan saja. Dengan begitu orang di sekitarnya pun tidak akan terluka lagi. Dan dia juga akan bosan sebentar lagi. Dion tidak pernah mengeringkan rambut orang. Dia takut membuat Cindy kesakitan. Gerakannya pun sangat lembut. Rambut panjang berterbangan di depannya. Dion merasa sangat tenang. Ternyata membuat hal kecil dengan orang yang dicintainya pun adalah suatu kebahagiaan. Namun, sampai kapan mereka baru bisa saling mencintai? Cindy seperti boneka yang dimainkan Dion. Dulunya, dia juga berimajinasi untuk memiliki hubungan seperti ini. Namun pria selalu tidak bisa dipercaya. "Cindy, jika mulai dari sekarang selalu seperti ini, maka pasti akan baik-baik sekali." Dion melepaskan hair dryer dengan lembut memeluk Cindy. Karena baru mandi, rambutnya masih tercium aroma sampo, sangat bersih, membuat Dion tidak bisa melupakannya. Melihat Dion seperti ini, Cindy sangat terkejut. Memikirkan segala sesuatu yang dia lakukan sebelumnya, hanya merasa dia sangat kesepian. Orang ini mengapa begitu tidak tahu diri? "Jika kamu sudah puas, bisakah kamu melepaskan Hendra dan Tian?" Dion yang awalnya lembut pun berubah. Awalnya dia sudah merasa bisa masuk ke hati Cindy. Namun selalu ada masalah yang diungkit dan membuat Dion merasa dia hanya menahannya. Sakit dalam hatinya membuatnya tidak bisa bernapas. Namun ucapan Dion masih begitu dingin. "Kamu bertindak dengan baik dan aku tidak akan mengganggu mereka." Antara mereka, apakah hanya tersisa ancaman dan kompromi? Tubuh yang hangat saling memeluk, dua hati malah begitu dingin.